Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang mungkin senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian. Kesempatan kali ini kita dimudahkan lagi berada dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang penuh berkah bagi kita sekalian, dan nanti kita akan kaji hadis dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, membahas kitab Al-Adhkar, masih dorongan dan motivasi untuk berzikir. Nanti kita akan lihat tentang zikir ba'da sholat. Baik, dibacakan hadis nomor 1415. Hadis nomor 1415. Thauban berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Qila li Auza'i wa huwa ahadu rawat al hadithi kaifal istighfar qal yaqulu astaghfirullah astaghfirullah, rawahu Muslim. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, salat fardu, beliau beristighfar 3 kali dan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, yang artinya ya Allah, Engkau pemberi keselamatan dan darimu keselamatan, maha suci Engkau wahai Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Ada yang bertanya pada Al-Auza'i, salah satu perawi hadis ini, bagaimana cara beristighfar? Al-Auza'i menjawab, caranya membaca astaghfirullah, astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, aku memohon ampun kepada Allah. Baik. Dikatakan hadis dari Thauban, hadis nomor 1415. Rasulullah sallallahu idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Rasulullah sallallahu itu ketika selesai dari salatnya, beliau beristighfar 3 kali. Sini tidak disebut cara istighfarnya seperti apa. Yang jelas Nabi SAW memintakan ampun pada Allah itu sebanyak 3 kali. Lalu beliau mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu isi hadis ini diterangkan oleh Imam Al-Auza'i, salah satu perawi dari hadis ini. Ia ditanya yaitu Imam Al-Auza'i ditanya gimana cara beristighfar. Imam Al-Auza'i memberikan keterangan, yaitu bacalah astaghfirullah, astaghfirullah. Di sini tidak beliau tambahkan dengan astaghfirullahalazim atau astaghfirullah wa atubu ilaih. Berarti yang afdolnya itu membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu yang lebih afdol dalam hal ini. Penjelasannya? Penjelasan yang pertama, disunahkan beristighfar 3 kali setelah sholat fardu. Jadi apa yang dibicarakan dalam hadis tadi ini tentang sholat fardu. Maka demikian zikir setelah sholat fardu diajarkan untuk ba'da sholat langsung beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan gimana kalau untuk sholat sunnah? Sholat sunnah tidak punya ketentuan seperti ini. Jadi lebih bebas, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antaranya oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ashba' An-Nadhair. Beliau katakan bahwasanya ibadah sunnah itu lebih ausa dibandingkan ibadah wajib. Artinya lebih bebas daripada ibadah wajib. Kalau ibadah sunnah kita lebih bebas untuk melakukannya. Jadi tidak
dituntut harus baca istighfar setelah sholat sunnah. Zikirnya bebas dan doa-doanya juga demikian adanya. Sama seperti kalau ada yang bertanya tentang apa zikir khusus setelah sholat tahajud, setelah sholat duha, tidak ada zikir khusus yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi bebas untuk mengamalkannya, kecuali nantinya ada hadis-hadis yang menunjukkan secara khusus ini bacaan setelah sholat duha atau ini bacaan setelah sholat witir misalnya, baru nanti kita amalkan. Terus yang kedua, Imam Al-Auza'i mengajarkan cara beristighfar, yaitu mengucapkan astaghfirullah. Tentu saja seorang perawi lebih memahami apa yang ia riwayatkan. Imam Al-Auza'i itu yang meriwayatkan hadis ini, jadi dia paham apa yang dimaksudkan dengan Nabi SAW beristighfar tadi. Maka beliau beritahu bacanya itu astaghfirullah, astaghfirullah. Maka kita amalkan seperti itu lebih bagus, karena mengikuti apa yang dipahami oleh perawi hadis ini. Yang ketiga, dianjurkan membaca ba'da salat bacaan istighfar, lalu bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Nah, bacaan ini diusahakan dibaca setelah lepas salat. Setelah itu mau aktivitas yang lain tidak masalah, yang lainnya bisa sambil zikir tadi dilanjutkan. Ada zikir-zikir pada salat yang lainnya dilanjutkan. Namun yang biasanya para sahabat tahu Nabi SAW itu berpaling ke jamaah itu setelah baca zikir ini, mutar balik menghadap ke jamaah setelah baca astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus yang keempat, istighfar ba'da salat menunjukkan bahwa seorang hamba janganlah tertipu dengan amalannya. Jika hamba merasa tidak takjub pada amalnya sendiri, itu akan membuat amalan tersebut mudah diterima. Maka di sini kita diajarkan kenapa sampai diperintahkan untuk beristighfar ba'da salat itu 3 kali semacam tadi. Para ulama itu jelaskan, diantaranya di sini si Salim bin Id al-Hilali, beliau katakan bahwasanya karena ini untuk mengajarkan jamaah atau orang yang sholat itu tidak ujub. Karena mungkin dia setelah sholat merasa, wah saya sudah, ini pasti sholat saya itu diterima. Maka ditutup dengan astagfirullah, menandakan bahwasanya oh berarti yang dilakukan dalam sholat ini ada kekurangan-kekurangan. Jadi ditutup dengan ucapan istighfar seperti itu. Kemudian kalau kita lihat juga, kalau orang itu tidak takjub pada dirinya sendiri, pada amalnya sendiri, itu akan lebih membuat amalan itu lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, hamba butuh sekali dengan istighfar setiap waktu. Hamba itu butuh sekali dengan istighfar setiap waktu. Yang diajarkan di sini ba'da salat. Ada lagi baca Nabi SAW dalam zikir pagi petang, ada disebutkan bacaan istighfar 100 kali. Ada juga di tempat-tempat yang lainnya, ada yang dibatasi dengan bilangan tertentu, ada yang Nabi SAW cuma suruh beristighfar. Maka bebas untuk beristighfar seperti itu. Namun sini kami ingatkan, mohon dipahami, rata-rata zikir Nabi SAW itu 100 kali. Kalau di sini pakai bilangan, maka perlu hati-hati jika ada anjuran, beberapa anjuran zikir itu dibaca sampai 1000, dibaca sampai 10.000, dibaca sampai 100.000. Bukan hanya bacaan istighfar ini, ada bacaan misalnya la ilaha illallah sampai 1000, atau bacaan Asmaul Husna, karena ada buku Asmaul Husna yang tersebar dengan bacaan seperti itu pula. Ada yang pakai bilangan 1477 misalnya. Perlu hati-hati, karena kalau orang sudah kejar target, ini biasanya akan melelahkan dirinya, akan membuat dirinya cepat capek, dan bacaan zikir nanti akan cepat berubah. Yang asalnya tadi la ilaha illallah, coba dibaca 1000 kali, orang sudah capek, nanti bukan la ilaha illallah lagi. Ya, awalnya la ilaha illallah, tengah-tengah berubah jadi ilaha, ilahu, 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 ada yang terakhir berubah jadi uhu. Kenapa demikian? Karena kejar target. Karena bilang ini melelahkan sekali. Rasulullah SAW sudah tahu standar. Oh, standar 100. Oh, standar 100 ini sudah wajar sekali. Ya, standar 100 sudah wajar sekali. Contoh misalnya zikir pagi petang, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali. Coba kalau bacaan ini dibaca 1000 kali, coba bagaimana? Ya. Melelahkan sekali seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Capek sekali seseorang membaca itu sampai 1000 kali. Tahu standarnya 3 kali, maka 3 kali ini sudah dianggap itu cukup.
Ya. Ada bacaan yang panjang tapi maksimalnya itu 100. Silakan lihat seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Biasa Nabi SAW sebut 100. Tidak pernah kita temukan dalam riwayat itu sampai 1000 kali. Kalau kelipatannya pahalanya sampai 1000 bisa. Namun kalau bilangannya untuk menyebutnya sampai 1000 kali, nah ini yang perlu dicek ulang. Maka saya sarankan pada para jamaah sekalian perlu hati-hati, tidak sekedar kita baca zikir saja, perlu memperhatikan ada tuntunan atau tidak dalam hal ini. Ya, tidak sekedar mengejar target. Ya, karena Rasulullah SAW itu punya standar dan itu pasti memudahkan kita. Maka kalau ada bilangan yang kita tetapkan, nah itu harus butuh dalil. Namun kalau kita bebas saja zikir, sudahlah saya mau baca astagfirullah, bebas. Sewaktu-waktu seperti itu tidak masalah. Terus yang keenam. Yang keenam, keselamatan, rasa aman dan tumakninah seperti yang dibaca dalam zikir di atas adalah suatu nikmat yang Allah anugerahkan pada mereka yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Nah, Syekh Salim itu mengatakan karena di dalam zikir tadi ada Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Situ ada ya Allah antas salam, engkau Allah yang memberikan keselamatan. Maka keselamatan itu nikmat. Ketenangan itu nikmat, tumaknina itu nikmat, rasa aman itu nikmat. Maka nikmat seperti ini patut disyukuri. Maka jangan sampai nikmat ini dicabut. Ya, atau kita yang merusak rasa aman, keselamatan, ketentraman, tumaknina tadi kita rusak. Termasuk yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Termasuk yang ada di tengah-tengah masyarakat Yogyakarta. Ya. Tidak perlu sampai ada kita buat kerusakan dengan kerusuhan macam-macam seperti itu, karena rasa aman itu nikmat. Kalau kita hilangkan rasa aman ini dengan kita itu merusak rasa aman tadi, maka nikmat sudah hilang pada diri kita. Ya, maka diajarkan dalam agama kita seperti itu. Nikmat ini didapati oleh orang-orang yang mengikuti ajaran atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja untuk kesempatan kali ini, karena ini malam Jumat Pon. Saya mohon maaf tidak bisa lanjut sampai jam 8. Nanti insyaallah pekan berikutnya tetap ada kajian seperti biasa. Demikian yang kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.